sudah saya. Kamu belum stop sharing? Gastronomi and Asia. Di sini sudah ya, tapi di sini belum. Terus gimana? Terus bagaimana? Ini Donmu ditutup dulu. Sudah sekarang sudah kelihatan? Sudah slide tuh. Oke, terima kasih ya. Yuk. Ya, kita akan membahas mengenai gastronomi di Asia. Tadi contohnya adalah di negara Korea dan Malaysia, ya, dengan kuih Malaysia, ya kan? Jadi gini, Asia itu luas, ya. Benua Asia itu benua yang paling besar, ya. Luas. Nah, terbagi menjadi beberapa wilayah, ya. Jadi di sini dikatakan ada 6, masuk dalam 6 subregion, ya. Ada Central Asia, itu seperti Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan seterusnya. Jadi saya kalau kuliah hari ini seperti ketemu kalian ya, senang sekali. Terus terang saya senang loh. Hari-hari ini ketemu mahasiswa angkatan 19, itu yang dulu ketemu hanya sebentar. Kalau angkatan 18 sekarang sudah bertemu di banyak mereka ujian skripsi, ya kan? Ada yang ujian proposal, ujian skripsi. Tapi angkatan 19 itu dulu kan nyaris ketemu hanya 1 semester, ya kan? Ya, jadi sekarang terus terang saya ketemu kalian senang. Angkatan 20 belum pernah. Ya, ketemu sekarang dan angkatan 21 ketemu sekarang, itu menyenangkan. Nah, sambil saya menyiarkan ini kemarin-kemarin itu juga jadi ingat beberapa tahun lalu sebelum fokus di teknologi pangan dan di program nutrisi teknologi kuliner itu ada banyak mahasiswa asing yang studi di sini karena ada program yang namanya Dharma Siswa. Jadi tadi kan saya di jam 1 sampai jam 3 mengajar internal tadi yang ada Prancis, ada pokoknya tahun lalu itu ada mahasiswa dari Slovakia, dari Spain, Spanyol, ada dari Tajikistan, ada dari Tunisia, ada dari Kroasia, ada dari Meksiko, ada dari Venezuela, yang Amerika Latin itu loh ya. Nah, jadi mereka itu menjelaskan tentang misalnya ya semacam misalnya bagaimana membuat daging asap seperti smoke beef, seperti ham gitu ya. Nah, itu mereka menjelaskan dengan sangat baik. Karena apa? Karena kebetulan pada waktu itu yang menjelaskan itu orang tuanya punya usaha itu, ya. Lalu kebetulan dan juga itu adalah makanan relatif keseharian mereka, ya kan? Sehingga mereka menyampaikan dengan baik. Nah, namun mari kita bahas saja di gastronomi ini mengenai ya betapa makanan itu erat kaitannya dengan budaya. Makanan itu erat kaitannya dengan pergerakan orang ya. Jadi misalnya klepon kayak tadi yang kuih Malaysia, klepon. Tapi kalau di Malaysia namanya apa tadi Mas? Buah Malaka. Ya, misalnya kita sebut klepon misalnya gitu ya. Nah, namun dalam perkembangannya mungkin tidak banyak anak muda, anak kecil yang
paham klepon, ya kan? Nah, untuk itu perlu bagaimana makanan-makanan tradisional itu tetap punya cita rasa yang bisa diterima atau bahkan makin semakin enak, bisa diterima dengan generasi yang lebih muda. Biasanya ya, dulu kalau misalnya katakanlah yang dari ubi misalnya, lalu di misalnya katakanlah taburannya hanya gula putih misalnya. Lalu sekarang dikreasi supaya tetap bisa diterima oleh orang muda, maka taburannya itu atau diguling-gulingkannya di parutan keju misalnya, ya kan? Jadi singkong keju gitu ya. Jadi menjadi makanan tradisional, makanan suatu wilayah, suatu daerah, namun rasanya menjadi kekinian, istilahnya kan begitu. Nah, begitu ya. Nah, wilayah-wilayah di Asia ini ada Asia Timur, Asia Selatan. Asia Selatan itu ya India, Pakistan, dan seterusnya. Asia Barat itu yang terkait dengan Timur Tengah, Asia Utara, Rusia, Mongolia. Lalu ada Asia Tenggara, itu seperti di mana kita tinggal ya, Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari masyarakatnya, ya, American Society, Asian Society, ya, jadi masyarakat Asia itu strukturnya. Kalau kita lihat dari struktur masyarakat Asia dikatakan hunter gatherer, jadi pemburu, kemudian kalau ini dari sejarahnya ya, jadi tadinya yang suka berburu, pengumpul, kemudian nomadik itu pindah-pindah wilayah gitu kan. Slide-nya udah geser, oke. Kemudian rural, lalu pertanian, kemudian urban. Nah, sekarang itu bagaimana membuat pertanian di kota, tantangannya kan begitu. Orang juga, apalagi dalam situasi pandemi ini, kemarin-kemarin ya, tahun 2020, 2021, itu kan kemudian banyak orang mencari kebahagiaan dengan bercocok tanam di sekitar rumah, gitu kan. Nah, tujuannya untuk memang pandemi ini benar-benar membuat orang shock. Orang bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan, bahkan kehilangan keluarga. Kehilangan nyawanya sendiri gitu ya, tapi keluarga itu banyak. Ada nggak di antara kalian yang pas pandemi kemarin kehilangan keluarga? Ya, mudah-mudahan di kalian semua baik ya. Terus jaga sehat ya. Nah, itu lalu orang mengalihkan aktivitas untuk mencari suasana, untuk meningkatkan imunitas, yaitu melalui aktivitas seperti pertanian. Maaf ya, satu. Jadi saya cerita seminggu yang lalu sebelum libur, saya tuh makan nanas, lupa nggak saya cuci. Jadi ingat-ingat ya kalian ya, kalau makan nanas, tolong dicuci dengan air panas dan juga garam. Karena ternyata itu keras sekali. Saya lupa waktu itu. Terus saya mulai gatal tenggorokan. Saya batuk.
Batuk ya kadang-kadang nggak setiap kali tiba-tiba tenggorokan terasa gatal lalu batuk. Sehingga terkait dengan saya kebetulan ada aktivitas seperti minggu pas mulai minggu palma sampai putih kan mestinya saya tugas prodiakon. Tapi saya tidak bisa karena saya merasa nggak nyaman kan kalau terlihat batuk. Akhirnya hari Sabtu itu saya tes antigen, rapid test. Saya untuk gini, kalau saya mudah-mudahan saya baik, nggak apa-apa, nanti malam supaya saya mau tugas malam pasca. Terus, tapi kalau misalnya saya positif, ya saya jelas saya harus bagaimana. Ya puji Tuhan, hasilnya negatif gitu kan, negatif. Jadi waktu kemudian dicek lagi sama dokter, karena ada lalu menimbulkan iritasi di tenggorokan. Iritasi di tenggorokan dan dokter bilang, kalau ibu kebanyakan ngomong, pasti ibu nanti menjadi batuk. Nah saya bilang, lah kalian saya itu ngomong, terus bagaimana? Saya bilang gitu. Maka kasih nih obat yang sespleng itu mana? Saya bilang gitu kan, saya bilang sama teman saya dokter di poliklinik gitu. Ya ibu, ya mudah dikurangi baik untuk ngomongnya ya. Mudah-mudahan lah, makanya saya cek ke ini ya, dengan kalian ada presentasi itu ya lumayan menyenangkan. Ya jadi saya minta maaf, saya kemarin sudah cek sesi puji Tuhan negatif, mudah-mudahan enggak. Hanya saya juga nggak nyaman aja, nggak enak. Oke, kembali ke laptop. Yuk, sekarang kaitannya dengan keyakinan. Nah, sekarang gini ya, orang kaitan makanan itu erat dengan keyakinan. Misalnya, seperti ini mau lebaran. Pasti makanan-makanan yang nuansanya lebaran atau muslim, pasti banyak kan? Nah, disitulah kita butuh pentingnya adanya saling toleransi. Sehingga menurut saya kalau suatu outlet itu menuliskan bahwa misalnya kita di mana ya, di kalau seperti beberapa waktu lalu saya ke Filipina itu orang budaya makan babi, daging babi itu kan biasa. Di sana orang lebih banyak makan daging babi. Kenapa? Karena daging babi juga murah. Kilo itu sekitar 40.000. Ya, jadi mereka lebih banyak menjadi biasa makan daging babi daripada daging sapi, katakanlah kan gitu. Nah, maka kalau saya lihat di outlet di mereka itu di swalayan pasti lalu ada kalau counter khusus itu untuk menunjukkan halal food, maka dia akan menuliskan no pork, itu kan no pork. Jadi yang artinya itu bagian dari membuat kenyamanan. Orang yang tidak mengkonsumsi itu bisa merasa safe, gitu ya. Nah, itu bagian dari kita menghargai, toleransi, ya. Jadi istilahnya makanan itu pun juga jangan dibawa ke ranah sosial, ya. Jadi kadang-kadang kan gini, ada orang yang merasa nggak nyaman kalau makan nasi jagung, ada nggak? Kalau diantara kamu merasa makan ubi nasi jagung gitu, lalu lihat temennya makan kentang gitu, ada merasa beda atau enggak? Nah, kalau Anda tidak merasa itu benar. Itu benar. Tapi kalau ada orang yang merasa makan nasi jagung, lalu dia merasakan dirinya sendiri, saya miskin, itu sesungguhnya salah. Karena nasi jagung itu sesungguhnya kalau dilihat dari sisi nutrisi, itu gizinya baik. Ya kan? Gizinya baik.
Nah, sekarang yang menjadi tantangan untuk kita semua adalah bagaimana membuat nasi jagung itu diolah dengan cara yang bisa secepat dan semudah orang memasak dengan beras, menjadi nasi beras. Nah, beberapa tahun lalu itu saya punya beberapa banyak bimbingan yang membuat nasi jagung instan, misalnya gitu, ya. Jadi kamu pun juga bisa, misalnya cari topik-topik nanti dikaitkan skripsi, misalnya kaitkan misalnya itu suatu teknologi atau mau dikaitkan dengan gastronomi, mau dikaitkan dengan apa yang lain, yang artinya membuat orang makan itu menjadi tidak merasa tersisihkan, dia merasa makan itu bangga, makan itu nyaman, makan itu menyenangkan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini kaitannya eating in Asia. Jadi bagaimana model makanan, model orang mengkonsumsi makanan di Asia. Etiketnya kan macam-macam. Ada orang kalau Anda lihat di daerah-daerah atau mungkin di Jawa umumnya, apalagi di desa, orang sangat nyaman makan dengan tangan, ya kan? Atau misalnya di Jawa Barat, kalau Anda misalnya di rumah makan Sunda gitu ya, ya itu dengan tangan, tapi ada sarana untuk cuci tangan, ada baskomnya gitu kan, yang mana baskomnya yang ada air hangatnya itu dikasih lemon misalnya ya untuk mengurangi amis gitu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan misalnya table manner-nya orang Jawa harus kayak orang Amerika atau orang Eropa, ya enggak pas toh ya. Misalnya kita kultur di Jawa ya biasanya pakai tangan. Misalnya kita bertemu dengan misalnya etnis Chinese yang kemudian pas makannya dengan apa noodle lah ya, mie, ya biasanya mereka pakai sumpit, gitu kan? Nah seperti itu adalah manner lah, manner. Nah, misalnya ini chopstick. Ya. Ini ya chopstick, spoon dan bowl dari dinasti Shang ya. Ini. Kemudian nah ini ada berbagai jenis. Ada mulai dari atas ke bawah ya ini. Ini Taiwanese melamin chopstick. Jadi sumpit melamin untuk orang biasanya orang Taiwan. Itu seperti itu. Sedangkan misalnya sumpit porcelain Chinese, misalnya contohnya ada juga chopstick bambu Tibet misalnya, ya. Ada juga chopstick dari orang-orang Vietnam kebiasaan. Jadi dia dari kayu kelapa misalnya, ya kayu batang kelapa itu, ya. Atau juga dari Korea, ini dia banyak misalnya dengan stainless steel, ya, yang dipadukan dengan sendok, spoon. Kemudian Jepang, ya, orang-orang Jepang. Ini ada Jepang untuk orang dewasa, untuk couple, pasangan, lalu untuk anak-anak, gitu ya. Namun juga ada sekarang misalnya chopstick yang dari kayu yang sifatnya disposable, jadi sering mudah terus dibuang, gitu kan. Kadang-kadang seperti kalau Anda misalnya makan di rumah makan Korea misalnya, lalu dikasih chopstick, tinggal buang gitulah misalnya, atau misalnya ya di warung makan Cina yang mie gitu kan seperti itu. Tapi kalau warungnya makan mie Jawa ya enggak, ya kan?
misalnya, ya kan? Tapi kalau mie ramen gitu biasanya dapat itu. Nah, ini kaitannya dengan staple food, makanan pokok, ya, makanan pokok. Nah, ternyata yang mengkonsumsi wheat itu banyak ya, seluruh dunia ini, ya enggak? Jadi tadi saya